Kalian tega melihat isu Palestina tenggelam beberapa hari ini. Sementara sekarang kembali isu-isu ya pemilu yang tampil, kemudian juga isu-isu yang memang mohon maaf ya nggak terlalu penting itu mulai bermunculan. Kalian tega isu Palestina harus tenggelam seperti ini. Bagaimana ternyata Zionis ini teman-teman memang hobinya sejak dahulu, sejak tahun 96 itu mencuri mayat-mayat warga Palestina untuk apa? Untuk dicomotin, dilucuti itu organ-organ vitalnya. Jadi ternyata memang mereka sekejam itu teman-teman. Ini kan parah banget teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma. Teman-teman, kembali lagi bersama saya Muhammad Hussein. Saya masih di Indonesia dan hari ini di Purworejo, habis itu ke Jogja. Hari Jumatnya ada 5 titik, saya Jumat. Sabtu di Solo ya, Solo Raya ya. Solo Raya. Pokoknya kalian kalau mau ikut kajian saya bisa pantengin akun Instagram saya. Ada 3 akun baru setelah berkali-kali itu di take down. Mereka mengira dengan men-take down, dengan menumbangkan akun-akun saya, akun-akun para pejuang di Indonesia, akun-akun Instagram, ya, Facebook. Mereka mengira itu akan melemahkan semangat kita. Tidak, kita akan semakin semangat untuk menyuarakan ini. Saya waktu di Gaza ini, ya, meskipun dengan segala keterbatasan, saya berusaha untuk update setiap hari. Dan itu teman-teman, resikonya nggak gampang loh. Saya itu merekam di rumah. Nah, karena rumah saya ini ada internet, cuman lemot waktu saya di Gaza ya. Nah, ketika saya mau upload itu saya harus berjalan ke rumah sepupunya istri saya. Dan itu beresiko karena di atas saya itu ada drone gitu kan. Dan saya bisa upload itu di malam hari karena siang hari itu saya bagi-bagi bantuan seperti yang kalian lihat ya selama saya di Gaza. Siang hari saya bagi-bagi bantuan. Saya sempatkan diri untuk update video. Sore hari baru saya edit, kemudian saya upload di rumah sepupunya istri saya. Dan itu bahaya kalau malam hari. Nah, saya pikir pokoknya entah kalau saya ke Indonesia saya harus lebih semangat menyuarakan Palestina gitu loh. Makanya saya merasa bersalah juga. Saya ini sebulan ini saya sempat vakum banget. Ya meskipun memang karena saya juga kesibukan roadshow ya. Kajian sana sini per hari bisa 4-5 titik gitu kan, tapi tetap itu bukan excuse. Saya masih punya tenaga yang harus saya eksploitasi. Nggak apa-apa tidur saya cuma 2 jam 3 jam nggak apa-apa, yang penting pokoknya ada waktu sedikit pun saya berusaha untuk saya optimalkan untuk update situasi di Gaza. Tubuh saya masih di Indonesia, raga saya di Indonesia, namun hati, pikiran, dan semangat saya masih tertinggal di Gaza. Maka dari itu saya merasa memiliki punya tanggung jawab batin dan moral untuk terus melanjutkan perjuangan saya sebagai seorang jurnalis meskipun saya di Indonesia. Bahkan karena di Indonesia ini saya aksesnya lebih terbuka, internet cepat, dan juga saya bisa upload kapanpun, maka saya harus lebih semangat gitu ya. Saya harap semangat ini juga antum juga merasakan teman-teman. Jujur, saya sudah tidak bisa lagi terlalu all out di Instagram atau di TikTok karena berkali-kali di take down. Harapan terbesar saya saat ini adalah di YouTube ini. Maka dari itu, ayo dong kita kolaborasi teman-teman, sinergi. Saya yang bikin konten, saya yang mengumpulkan data, saya yang tampil, kalian bantu share. Kalian tega melihat isu Palestina tenggelam beberapa hari ini. Sementara sekarang kembali isu-isu ya pemilu yang tampil, kemudian juga isu-isu yang memang mohon maaf ya nggak terlalu penting itu mulai bermunculan. Kalian tega isu Palestina harus tenggelam seperti ini. Maka dari itu ayo kita sinergi. Saya yang buat konten, kalian yang share sana sini. Sebelum kalian habiskan nonton ini, video ini, share ke grup WhatsApp kalian, ke media sosial kalian, story Instagram, Facebook, TikTok ya. Pokoknya share agar suara Palestina terus di atas di permukaan, dan perhatian kepada saudara kita di Gaza yang sedang dibantai hari ini tidak surut dan tidak padam.
Nah, teman-teman, jadi ada banyak hal informasi yang ingin saya sampaikan yang ini belum tercover sebetulnya oleh banyak media-media. Ya, gimana mau tercover juga karena kita sendirilah sensitivitas media-media sosial ini kan. Kita posting dikit, take down. Hal yang kira-kira membicarakan Israel di take down. Alhamdulillah di YouTube ini masih ya, semoga ini tidak di take down. Dan saya YouTube ini teman-teman, saya juga nggak bisa menampilkan video-video yang vulgar, nggak bisa, karena pasti akan di take down oleh YouTube, pasti akan di take down oleh channel YouTube ini. Maka dari itu teman-teman, kalau kalian ya mau mendapatkan informasi lengkap dengan foto videonya tentang Palestina, tentang update terbaru, saya sudah sediakan itu namanya channel Gaza Media di Telegram. Silahkan kalian gabung di channel Gaza Media di Telegram ya. Ini akan saya kasih linknya di bawah tuh di deskripsi dan di namanya apa, di komentar ya. Dan juga ini kalau kalian mau di ini bisa sini di apa, di barcode nih barcode-nya nih, silakan. Sekarang saya mau bahas tentang informasi yang tidak banyak diungkap di media-media lain. Bagaimana ternyata Zionis ini teman-teman memang hobinya sejak dahulu, sejak tahun 96 itu mencuri mayat-mayat warga Palestina untuk apa? Untuk dicomotin, dilucuti itu organ-organ vitalnya. Jadi ternyata memang mereka sekejam itu teman-teman. Nggak hanya mereka ini ngebunuh, ngebantai warga sipil, warga-warga yang sudah terbunuh pun ini mereka curi jasadnya, mereka pretelin itu organ-organnya. Ini kan parah banget teman-teman. Dan apa? Nggak cukup korban-korban yang mereka bunuh, mereka pun menggali kuburan-kuburan para syuhada yang sudah dikubur. Jadi ada data, saya punya data resminya ya. Ini sebetulnya sudah nyebar sih di media-media luar ya, cuman di Indonesia emang ini hampir nggak terjamah gitu ya. Mereka ini, Zionis Israel ini, mereka menggali puluhan kuburan-kuburan para syuhada, baik di rumah sakit Ashifa atau bahkan di rumah sakit Indonesia, dan mereka gali dan mereka bawa jasad syuhada itu, mereka bawa ke tempat mereka, ke Israel, untuk mereka preteli organ-organ tubuhnya. Ginjalnya, jantungnya, korneanya. Untuk apa? Trafficking. Ini organ trafficking ini. Ini kan kejam banget dan ini nggak terdeteksi oleh kita, nggak di blow up. Maka saya sampaikan di sini teman-teman. Untuk apa? Agar kita sadar. Memang ini kekejaman ini harus dihentikan. Pemerintah Indonesia, kayak dong, lebih dibuka lagi matanya dong. Jangan berhenti hanya menyuarakan di panggung-panggung internasional. Ini kedubes Amerika ini harus diusir dari Indonesia nih. Kedubes Indonesia sama Amerika, kedubes Inggris, kedubes Prancis. Mereka ini kan para promotor genosida di Gaza itu. Bayangkan coba. Dan bukan cuma organ-organ vital yang dicuri, tapi apa? Kulit. Jadi banyak kulit-kulit para syuhada ini ya dikupas gitu kan, dan dicuri oleh mereka. Itulah kenapa Israel ini adalah negara dengan bank kulit terbesar di dunia. Ya, data yang saya dapat itu ada sekitar 17 meter persegi. Itu kulit manusia yang aktif yang sekarang ada di bank kulitnya di Israel. Untuk apa? Ya untuk kalau misalnya ada yang mau operasi kulit berapa sentimeter, ada luka-luka yang perlu ditutup, mereka punya semua. Kulit-kulit siapa itu yang mereka punya itu? Kulit orang Palestina. Dari sejak 1996 sampai hari ini, itu kerjaan mereka teman-teman. Jadi mereka membunuh warga sipil, mencuri jasad-jasadnya, kemudian mereka ambil organnya dan dikembalikan lagi. Nah ini sudah banyak penelitian oleh lembaga-lembaga HAM terkait ini. Dan ini juga yang diungkap oleh Kementerian Agama di Palestina, di Gaza terutama. Nggak habis pikir saya gitu loh. Jadi memang orang Israel ini DNA emang DNA pencuri, DNA-nya itu loh. Tidak hanya mencuri tanah warga Palestina, mereka juga mengusir warganya, terus mereka mencuri rumah-rumah warga yang ditinggalkan. Kalau di rumah-rumah warga itu ada harta, dicuri juga hartanya. Tentara-tentara Zionis yang masuk ke Gaza hari ini teman-teman,
yang sempat masuk dan menguasai beberapa titik di Gaza, itu mereka mencuri barang-barang berharga yang ada di rumah-rumah warga Gaza itu. Nggak hanya itu, mereka juga mencuri seorang anak perempuan, anak bayi perempuan. Mereka curi, mereka bawa ke Israel tuh. Alasannya apa? Ini adalah sebuah tindakan yang heroik. Ini menunjukkan sikap mulia tentara Israel yang menyelamatkan anak bayi dari sebuah rumah di Palestina, di Gaza. Itu yang dinarasikan oleh Barat, seolah-olah ini adalah tindakan mulia oleh tentara Israel. Tapi yang tidak dibahas adalah bahwa anak bayi perempuan yang diculik ini itu dibawa oleh mereka setelah tentara ini membantai keluarga mereka. Jadi setelah ayah dan ibunya dibunuh, dibantai, ya mereka pura-pura berlagak baik hati gitu kan, menyelamatkan anaknya. Ini benar-benar kelakuannya benar-benar nggak bisa dibiarkan ini. Itu sekelumit kisah kelam Zionis yang sekarang terjadi, benar-benar terjadi, dan itu disiarkan secara live. Jadi itu teman-teman, ya informasi yang bisa saya sampaikan di malam hari ini, semoga bermanfaat. Please teman-teman, ya ini untuk kepentingan kita bersama, untuk warga Palestina, agar beritanya ini kan sudah semakin turun trafficnya. Antum pasti perhatiin deh, ya media sosial sudah tidak lagi banyak memberitakan Palestina gitu loh. Kalau kita juga redup, kalau kita juga ya tiarap, ya maka siapa yang akan memberitakan ini? Maka dari itu ayo, habis nonton ini teman-teman langsung di share video-videonya, langsung habis nonton ini kalian langsung share konten ini, jaga semangat agar pemberitaan Palestina terus di permukaan. Teman-teman yang biasa motong-motong video, potong aja video-videonya nggak apa, jadi bukan beberapa part ya, taruh di TikTok, di Facebook, di Instagram, silakan. Yang penting kita bersama-sama menjaga agar dengan seadanya, dengan yang kita miliki ini, kita bisa terus menjaga agar traffic Palestina tetap trending. Ya teman-teman, demikian untuk berita tentang pencapaian para pejuang Gaza. Insya Allah besok akan saya bikin konten lagi. Saya berusaha satu hari 2 konten, ya pagi dan malam. Semoga ya Allah kuatkan kita, dan Allah kuatkan juga nih editor kita nih ya untuk bisa berjuang. Sekali lagi teman-teman, kuncinya kita jangan memberikan yang sisa untuk Palestina, jangan memberikan yang sisa untuk Baitul Maqdis, ya karena proses perjuangan pembebasan Baitul Maqdis bukanlah misi sampingan, bukan, tapi kita harus memberikan yang terbaik, pikiran kita, tenaga kita, energi kita, harta kita yang terbaik untuk Baitul Maqdis, karena itu adalah misi terbesar kita hari ini. Teman-teman, saya juga mau bacain ini, kalau antum ada yang berminat hadir dalam kajian-kajian saya selama di Jawa Tengah ini. Jadi untuk Jogja hari Jumat 5 Januari kita ada kajian subuh di Ponpes Bina Umat Yogyakarta, kemudian duhanya di MA Miftahul Jannah Sleman. Jumatnya kita Jumatan di Masjid Kauman Yogyakarta. Nah, ntar hari Ahadnya tanggal 7 Januari insya Allah kajian subuhnya di Masjid Al-Ikhlas Sabrang Kulon Matesih FUIM. Terus duhanya di Masjid Baitur Rahman Sukoharjo, zuhurnya di Masjid Muhammadiyah Cawas Klaten, isyanya di Masjid Al-Wafa Pilang Masaran. Ya itu teman-teman, bagi kalian yang ada di sekitar Jawa Tengah, ya di sekitar Yogyakarta dan sekitarnya, bisa gabung, kita bertemu untuk kita bertukar informasi insyaallah taala. Baik, sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Hussein. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.